kemana obat akan dicari? Jawabannya bukan asik, so sweet my honey. Bagi sahabat-sahabat saya di Makassar yang punya usaha sablon baju kaos, boleh ditulis di belakang. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Tapi di ujung tolong ditulis, baju kaos ini jangan dibawa sholat Jumat. Kalau dibawa sholat dilihat orang depan, gitu. Orang kalau masih bisa tertawa, itu berarti sehat dan umurnya masih panjang. Oh, Ustaz Somad ngarang, itu tahu dari mana? Saya ketemu guru siapa guru mantan ketua Majelis Al-Yafi, umurnya 95 tahun. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Saya datang, saya salaman, saya bilang saya ngefans dengan Guru Ta. Dulu waktu saya di pondok, Guru Ta waktu itu Majelis Ulama Indonesia, saya selalu baca berita Guru Ta seorang yang pemberani. Saya ingin seperti Guru Ta, cerita panjang lebar. Guru Ta kasih saya zikir, kasih saya hizib, kasih saya doa, kasih saya amalan. Kata beliau, kalau muslim masih bisa tertawa, berarti masih sehat dan panjang umur. Jadi hari ini saya pancing, ternyata masih bisa ketawa, ini berarti sudah makan siang. Mudah-mudahan kita semuanya sejahtera insya Allah. Tapi saya nggak sejahtera Pak Ustaz, rumah saya masih ngontrak, mobil motor saya kredit, bahkan panci mesin cuci belum ada yang lunas. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu Pak Ustaz, istri saya. Itu pun karena calon mertua saya mensyaratkan akadnya mesti tunai. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Andai dia kasih kredit, itu pun kredit juga Pak Ustaz. Iyakunu fuqara, kalau laki-laki itu fakir, susah, kau menikahkan dia, yughnihimullah, maka insya Allah Allah akan mengkayakan mereka. Semua berawal dari kaya hati. Yang hari ini belum beruntung dengan materinya, insya Allah kalau hatinya sejahtera karena Allah, semangat dia bekerja, Allah akan berikan apa yang dia inginkan nanti insya Allah. Amin. Kalau sudah berusaha dengan segenap tenaga, pikiran, membaca, berkarya, berbuat sesuai keinginanmu dengan yang diberikan Allah, maka Allah ingin engkau bersyukur. Seandainya kau sudah berusaha, tetes bulu keringat dan air mata tidak sesuai apa yang kau inginkan dengan yang diberikan Allah, berarti Allah ingin kau bersabar. Saya nggak bisa Pak Ustadz, hati saya belum sejahtera. Kenapa saya yang menemani dia kuliah pendaftaran, tapi yang menemani dia wisuda kenapa dia Pak Ustadz? Meskinya aku yang di sana Pak Ustadz. Ini berarti belum bisa menerima ketetapan Allah. Husnuzan kepada Allah, berarti Allah sudah menyiapkan untukmu mahasiswi yang lebih cerdas, lebih kaya, lebih cantik, lebih putih, walaupun belum kelihatan. Setuju? Kita dalam Islam selalu diberi harapan. Orang kalau tidak ada beras, dia masih bisa makan sagu. Tidak ada sagu, masih bisa makan jagung. Tidak ada jagung, masih bisa makan ubi. Tidak ada umbi-umbian, dia masih bisa hidup 3 bulan. Kalau tidak ada air, dia bisa hidup 3 hari. Seandainya seluruh air laut yang ada di pantai Losari masuk ke daratan, na'udzubillah, lalu air di darat ini asin semua, dan ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, hari Selasa sepi, mati semua manusia. Tapi kita masih bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, maka tali jemuran terlihat seperti lampayan bidadari. Kalau sudah tidak ada harapan, naik ke atas pohon kelapa, melihat ke bawah seperti taman yang indah, terjun, mati tidak, patah iya. Maka jangan sampai tidak ada harapan. Saya anak yatim Pak Ustaz, ayah saya tidak ada. Nabi Muhammad SAW anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, Syekh Yusuf Al-Qardawi anak yatim. Anak yatim kalau hatinya
dia akan berbuat, dia akan berkarya, dia akan bisnis, dia akan jadi petani. Kamu anak yatim yang kemarin ngaji di surau di musola tempat kami, betul Pak? Sekarang gimana? Ya, saya ternak ikan. Ya, ternak ikan. Banyak ikannya, ada 2 ekor Pak. Hah? Ikan 2 ekor? Iya, tapi ikan paus dua-duanya. Kerja apa sekarang? Ekspor impor ikan ke Jepang, karena orang Jepang suka makan ikan mentah pakai nasi dibungkus dengan agar-agar, namanya sushi. Mudah-mudahan anak-anak muda kita, anak-anak muda yang tidak pernah putus asa karena hatinya sejahtera, karena senantiasa ada harapan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bahagia karena harta bapakmu, karena ketika bapakmu mati kau akan sengsara. Jangan bahagia karena ada jabatan dan kekuasaan, nanti kau akan susah ketika datang KPK. Tapi berbahagialah karena Allah. Kalau hidupmu terasa sulit, kalau hidupmu terasa susah, besarkan hatimu dengan takbir Allahu Akbar. Saya gimana nih Pak Ustaz? Saya lagi susah Pak Ustaz. Allahu Akbar. Makanya takbir itu mengusir setan. Setan selalu membisikkan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kefakiran. Kau anak yatim, kau anak orang miskin, kau orang kampung, kau nggak akan berhasil, kau nggak akan bisa. Makanya kalau ada dosen, kalau ada teman, kalau ada Pak RT, Pak RW, kalau ada tokoh masyarakat, kalau ada orang yang menjatuhkan mental kita, siapa kamu? Kuliah S1 nggak akan pernah berhasil. Allahu Akbar, setan. Kita tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Hati kita, kitalah yang membahagiakan diri kita. Betul? Seingat-ingat saya, waktu kuliah dulu di Mesir, pergi ke Saudi Arabia musim haji, umroh, kerja, untuk bantu cari duit beban sekolah kuliah. Belum pernah kita jatuh karena disepelekan orang. Waktu sedang kerja di Saudi Arabia, macam-macam pekerjaan. Dari mana? Jamaah haji ini sombongnya, ya Allah. Dari mana? Dari Indonesia Pak. Sudah lama jadi TKI. TKI adalah pahlawan devisa. Mereka bayar pajak, mereka nyumbang untuk Indonesia. Betul? Tapi saya waktu itu belum berani jawab, kita masih anak. Sekarang jawabnya. Mudah-mudahan Bapak itu nonton. Dari mana? Dari Indonesia Pak. Sudah lama jadi TKI. Kami mahasiswa Pak. Ngapain kuliah jauh-jauh? Emang gak ada kampus-kampus hebat di Indonesia. Kuliah di mana? Di Maroko Pak. Dekat dari Maroko. Ini Bapak udah bodoh, sombong lagi. Apa jauh-jauh? Saya jauh itu nyari beasiswa Pak, karena di Al-Azhar gratis, di Maroko gratis. S1 apa S2? S2 Pak. Sana gratis? Iya. Oh kalau gitu saya ngirim anak saya ke sana juga. Rupanya mentalnya sama, nyari gratis juga. Bahagiakan dirimu. Jangan pernah kata-kata orang menjatuhkan mentalmu, hai anak muda. Siap? Ini Ustaz Somad dari tadi nyebut anak muda aja. Lalu kami yang tua ini bagaimana Pak Ustaz? Saya tidak ada melihat orang tua di sini. Saya melihat semuanya adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Ini yang hadir ini anak-anak muda semua. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di Makkah 13 tahun. 40 tambah 13, 53 tahun. Nabi memulai hidup umur 53. Jadi kalau ada yang baru memulai karirnya, baru buka usaha, umur 50, disepelekan orang. Kamu yang baru buka dagangan di pinggir jalan itu ya? Iya. Umur kamu berapa? 50. Nggak akan bangkit. Malaikat maut udah dekat. Langsung bisikan ke telinganya. Allahu Akbar, diam kau setan. Sejahterakan hatimu. Yang lain akan mengikut, yang lain akan ditundukkan Allah untukmu.
lautan yang begitu dahsyat ditundukkan Allah untuk orang-orang Bugis, orang-orang Makassar, orang-orang Sulawesi Selatan, sehingga mereka bisa pergi ke semenanjung Melayu sampai ke Malaka. Orang-orang dari Sulawesi Selatan yang membantu Sultan Malaka ketika diserang oleh Portugis. Portugis apa Portugal Pak Ustaz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis, itu satu. Portugis Portugal itu sama. Portugal itu bukan persatuan orang tua gatal. Coba baca sejarah baik-baik. Ketika Portugal menyerang kerajaan Melayu tertua Malaka, yang membantu Sultan adalah panglima-panglima yang hebat-hebat dari Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada anak muda Sulawesi Selatan, bawaannya loyo Ustaz Somad. Ini potongan videonya. Aduh, tolong kalau dengar ceramah Ustaz Somad, jangan yang dipotong-potong 1 menit di TikTok itu. Tonton utuh selama 60 menit. Nanti bisa dilihat. Oh, ini tausiah Ustaz Somad. Kalau mau lihat tausiah Ustaz Somad itu mudah saja. Tanpa Ustaz Somad ceramah ngasih tahu, orang sudah tahu. Dari mana? Ciri khas mimbarnya. Kalau sudah ada mimbar ini dan ada khas di belakang, orang sudah tahu. Oh, ini kemarin di Al-Markaz Al-Islami. Walau Markaz Al-Islami. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sejahtera sudah. Sekarang yang kedua adalah damai. Apakah Indonesia damai? Damai di dunia, datanglah ke Indonesia damai. Di Amerika angka perkosaan tinggi, pembunuhan tinggi, padahal polisinya banyak. Salah satu yang menyebabkan Indonesia ini damai karena agama yang damai. Agama damai itu namanya Islam. Islam artinya damai. Makanya kalau ada orang Islam yang tidak damai, itu berarti Islam isi alam, bukan damai. Orang yang damai itu namanya Muslim. Maka dalam sholat kita katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Damai. Tanyalah turis-turis yang datang, mereka datang kemari damai. Saudara kita datang dari Tiongkok damai, datang dari India damai, datang. Saking damainya Belanda bisa tahan 350 tahun. Damai sekali negeri ini. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga Makassar? Siap jaga Sulawesi Selatan? Siap jaga NKRI? Takbir! Ini tahun-tahun politik.
November, Desember, Januari, Februari tanggal 14, selama 100 hari ini kata orang tidak damai. Tapi saya datang ke Sulawesi Selatan, semuanya damai. Ada yang baju merah, ada yang baju hijau, ada yang baju putih, ada yang baju hitam. Justru dengan warna-warni inilah menjadi indah. Dari bawah memang tidak kelihatan, tapi nanti kalau adik-adik selesai acara naik ke atas, melihat ke bawah seperti pelangi sedang turun dari langit. Maka keindahan ini mesti kita jaga, kita pelihara bersama-sama. Yang namanya pesta demokrasi itu memang sudah pesta kita. Sejak Indonesia merdeka, kita tidak lagi ada di kerajaan Goa, kita tidak lagi dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, tapi kita sudah ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memilihnya, maka kita gunakan hak pilih kita masing-masing. Kalau ada orang yang sebar-sebar uang, kita tahu ini tidak boleh, ini money politik, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Setuju semua. Padahal saya cuma mancing aja tadi. Saya tahu akan ada DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, 9 yang akan kita pilih. Mudah-mudahan terpilihlah orang-orang yang adil dan amanah. Seandainya doamu makbul, tapi doa itu cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Ibu-ibu, adik-adik, anak-anak gadis, jangan kalian minta suami yang soleh. Kenapa? Kalau kalian dapat suami yang soleh, kalian belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Betul tuh? Diam mereka. Mintalah pemimpin yang soleh, supaya apa? Bukan cuma Sulawesi Selatan, tapi satu Indonesia akan mendapatkan keadilannya, insya Allah. Ini yang ada di hadapan saya ini semuanya adalah anak-anak muda yang adil, yang bisa jadi imam. Maka kalau ada di atas sana ibu-ibu yang punya anak gadis, tidak usah jauh-jauh, calon menantumu ada di hadapan kalian. Allahu Akbar. Yang takbir yang belum nikah aja. Anak udah 3, Allahu Akbar. Ya, tahu istri yang lihat dia, awas nanti pulang. Ini dia mesti kita jaga, damai, kelahi, sampai cakar-cakaran, sumpah serapah, serang-serangan di WhatsApp, serang-serangan grup, menyebarkan hoax, ditangkap polisi, akhirnya kena hukum, penistaan dan lain sebagainya. Kita jaga. Yang kita tunjukkan adalah prestasi, bukan sensasi. Insya Allah kalau kita jaga ini, insya Allah Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jangan lupa untuk masa-masa sekarang, doa yang tidak boleh tinggal ada 2. Yang pertama, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Yang kedua, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Itu doa itu jangan sampai tinggal. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia aja. Jangan kuat-kuat, nanti gara-gara doa yang kuat itu malah jadi kelahi. Sebutkannya nama calonnya, protes sebelah. Wah, ini bukan sama kita, beda. Dalam hati aja. Pas dia nanya, kamu doakan siapa? Ingat, luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Masa gara-gara 5 tahun kita jadi bermusuhan? Kalau sudah bermusuhan, berkelahi, berperang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Lihatlah pertumpahan darah terjadi. Tapi ini tidak bisa kita katakan kepada saudara kita Palestina. Jangan kita katakan ke orang Palestina, wahai orang Palestina, Islam adalah agama yang damai. Walaupun kita diserang oleh Israel, terima saja takdir Allah. Kalau ditembak orang Israel, serahkan aja pada Allah. Itu bukan damai, goblok. Asinu bisini. Kalau dihilangkan nyawamu
Kalau ditusuk matamu, tusuk juga mata dia. As-sinnu bis-sinni, kalau dipatahkan gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-juruh qisas, kalau kalian dilukai, lukai dengan luka yang sama. Tapi ayatnya belum titik, masih ada kelanjutannya. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya akan diberikan Allah. Setelah itu dia tanya, kalau kamu dilukai, lukai dia. Tapi kalau kamu mau memaafkan, maka Allah akan membalas. Kamu pilih yang mana? Daripada membebani Allah, bagus saya balas langsung, Pak Ustaz. Allah sudah banyak tugasnya, Pak Ustaz. Jangan kita tambah lagi. Kalau nunggu pembalasan Allah terlalu lama ngantrinya, Pak Ustaz. Saya langsung aja, Pak Ustaz. Ini jamaah zaman sekarang sudah banyak yang bisa menjawab sendiri permasalahan-permasalahan. Dalam Islam itu hukum artinya untuk menjaga. Hukum yang tertinggi, siapa yang membunuh, maka hukumnya hukum pancung, potong kepalanya. Tapi ingat, dalam Islam dari hukum pancung bisa turun menjadi hukum maaf. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, pembunuh di Saudi Arabia ditangkap, dibawa ke masjid Qisas di Jeddah, diikat tangannya seperti orang duduk tasyahud, tengkuknya sudah dibuka, mau dipancung kepalanya. Fulan bin Fulan sudah membunuh dengan diterapkannya hukum Islam di Saudi Arabia, maka dia akan dipotong kepalanya. Begitu akan dipotong, tiba-tiba keluarganya memaafkan. Saya maafkan, kata keluarganya, tidak jadi dibunuh. Hukum Islam nampaknya nyawa balas nyawa, tapi kalau dimaafkan maka membayar diat, membayar tebusan. Diatnya berapa, Pak Ustaz? Diatnya 1000 dinar. Jadi 1 dinar itu uang keping emas 4,25 gram. 1 keping emas beratnya 4,25 gram, dinar namanya. 1 gramnya 1 juta. Berarti kalau 4,25 gram 4.200.000 sekian, karena kita udah lama 4 juta aja lah. 4 juta kali 1000 berarti 4 miliar. Nah, jadi siapa yang tidak mau dipancung, siapkanlah 4 miliar. Jadi kalau ada orang mengatakan macam-macam, awas kau nanti kubunuh nanti, tanya dia, sudah punya uang 4 miliar? Saudaraku, Masya Allah, syukur Ustaz, so sweet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu contoh damai. Nampak Ustadz kepanasan berkeringat, siapkan tisu. Nampak Ustadz kehausan, disiapkan air minum yang beratnya 300 ml. Masya Allah, tabarakallah. Islam itu agama yang damai. Bagaimana dengan orang yang berbeda agama dengan kita? Bagaimana dengan orang yang tidak seakidah dengan kita? Jangan ajarkan orang Sulawesi Selatan menjaga kebersamaan. Di Pulau Sulawesi berapa banyak orang yang tidak seagama, tidak seakidah dengan mayoritas Islam, tapi tidak ada yang diusik, tidak ada yang tumpah darahnya, semua tetap dijaga karena kita adalah agama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Salam artinya kedamaian. Mudah-mudahan kita mendapatkan salam, insyaallah. Amin. Kalau saya bilang mudah-mudahan kita mendapatkan salam, semua ibu mengatakan amin. Tapi ada satu ibu-ibu yang enggak bilang amin, diam aja. Ditanya sama temannya, kamu kok nggak bilang amin? Aku sudah mendapatkan salam. Bro, salam dari mana? Nama suaminya Abdul Salam. Uwas juga nama suaminya. Nama suamimu siapa? Uwas, Ustaz Abdul Salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in jahadaka la yan'akumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau orang yang berbeda agama, tidak Islam, mereka tidak mengusirmu. Lam yukhrijukum min diyarikum, lam yuqatilukum fid din. Mereka tidak membunuh kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum. Mereka tidak mengusir kamu dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Kamu dibiarkan beribadah. Antabarruhum, maka kamu berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Jangan ajari orang Indonesia tentang menjaga persatuan. Jangan ajarkan
Islam, orang Indonesia tentang toleransi, karena kita adalah orang yang paling hebat menjaga toleransi. Betul? Indonesia negeri muslim terbesar di dunia. Semua mengakui. Mesir kalah, Saudi Arabia kalah, Maroko kalah, kita terbesar. Tapi objek wisata kita Candi Borobudur, kota yang dikunjungi Pulau Bali, kita tetap merasa memiliki. Dan ketika kita ditanya, ini adalah saudara saya, ini adalah saudara kami. Bagaimana dengan masalah Palestina? Kita Indonesia, Palestina adalah negara lain, bukan urusan kita. Tidak perlu menjadi muslim untuk mengerti masalah Palestina. Tidak perlu menjadi orang Islam untuk memahami Palestina. Cukup menjadi cukup jadi manusia, sudah cukup. Jadi kalau ada orang yang tidak ngerti masalah Palestina, itu berarti bukan, enggak ada saya ngomong begitu. Cukup menjadi seorang manusia, walaupun tidak bertuhan, walaupun ateis, walaupun agnostik, pasti dia akan mengerti. Orang yang terjajah, teraniaya, penjara terbesar, tembok terpanjang di dunia dibangun oleh Israel sejak 1946. Kita merdeka 1945. 1946 Israel mulai datang beramai-ramai menghancurkan. Saya kebetulan satu asrama dengan orang Palestina di Maroko. Ketika saya sedang masak, satu dapur kami tanya, Minin, kalau bahasa Makassarnya, where are you come from? Dari Palestina. Masya Allah, Palestina. Kaif halkum fi Palestin? Bagaimana keadaan kalian di Palestina? Itu dulu 2004, sekarang sudah 2023, 19 tahun yang lalu. Apa kata saudara kita dari Palestina, Abdul Somad? Mereka tidak datang membawa senjata membunuh ayah saya, ibu saya, tapi mereka datang dengan sepatu botnya menendang kaca-kaca tempat minyak zaitun makanan kami. Mereka menghancurkan gandum kami. Mereka mengambil semen menutup sumur kami. Mereka ingin kami mati pelan-pelan. Abdul Somad, aku sebagai anak muda belajar ke Maroko, aku ingin berkarir membela bangsaku, membela agamaku. Hubungan kita dengan Palestina, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Tapi jangan gara-gara Ustadz Somad ceramah di Al-Markas Al-Islami, kita tahu orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar, ini semangat jihadnya luar biasa. Saya tidak ingin pulang dari sini semuanya mendaftar ke Jakarta mau berangkat ke Palestina. Yang mahasiswa Universitas Hasanuddin, Universitas Muslimin, Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri, UIN Alauddin, maka semangat belajar, jadi dokter spesialis, jadi pengacara, jadi orang kaya. Kita tolong, kita bantu saudara kita dengan apapun yang kita miliki, insya Allah. Amin ya Rabbal. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin hamidillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badaniyah. Yang terakhir, yang ketiga, pertama sejahtera, yang kedua damai, yang ketiga barokah. Hidup ini yang mau dicari barokah, jodoh, jodoh itu yang dicari barokah. Makanya ketika ketemu dengan jodoh menikah, yang didoakan barokah. Barakallah. Saya nggak bisa mendoakan dia barokah, Pak Ustaz. Kenapa nggak bisa? Saya satu kampus sama dia, Pak Ustaz, satu kelas, sama-sama selesai kuliah, sama-sama tes CPNS, dia yang lulus. Sekarang Pak Ustaz sama-sama
Ustaz. Nggak sanggup saya naik ke atas Pak Ustaz. Naik, kuatkan hatimu, kuatkan jiwamu, makan antimu, naik ke atas. Naik ke atas pentas, doakan dia di atas. Kalau hatimu bersih, maka doamu juga akan tulus. Tapi kalau hatimu tak bersih, doanya sama, bunyinya beda. Barakallahu lakum. Selesai acara nikah, langsung dapat di grup WhatsApp. Alhamdulillah, anak kami sudah lahir. Emosi, marah. Saya udah nikah 10 tahun, kenapa nggak ada anak? Dia baru nikah April, tiba-tiba Agustus kok udah lahir anak. Marah. Tuhan tidak adil. Padahal mestinya kita datang, kita mengucapkan barokah lagi saat akikah, saat ada anak kecil yang kita doakan barokah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib. Barakallah, semoga jodohmu berkah, semoga anakmu berkah. Jodoh yang berkah adalah jodoh yang menenangkan hati suami. Mana hati yang suami tenang? Inilah yang di depan saya ini adalah suami-suami yang hatinya yang tenang semua. Yang belum nikah macam paham aja. Ketika makan, yang kita minta saat makan juga berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya amin. Ustaz makan apa? Barongko. Dimintakan supaya dapat barokah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan apa Ustaz? Sop saudara. Kenapa dimintakan barokah? Karena hidup ini kita ingin dapat barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? Botolnya sama, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang 300 ml. Tapi isinya beda. Kalau isinya air putih 5.000. Tapi kalau isinya madu, tergantung hubungan kita dengan yang jual, bisa jadi 50.000. Kalau diisi air zam-zam, bukan masalah airnya, tapi ongkos naik pesawatnya. Ongkos 30 juta, ulang lagi. Artinya apa? Begitu juga dengan umur. Ini di hadapan saya ada anak muda yang berumur 25 tahun, hafal Quran, kuliahnya sukses, orangnya baik, membahagiakan orang tua. Ini barokah. Ada juga yang 25 tahun menyusahkan orang tua, menjual kompor gas orang tua, menghabiskan orang tua. Kalau ditanya orang, udah semester berapa dek? Semester berapa? Loh, semester 4. 14. Hidup ini yang mau dicari adalah berkah. Man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya, itu yang berkah. Jenderal Muhammad Yusuf berkah, umurnya panjang, jenderal bintang 4, orang takut macam-macam, di antara pejuang Islam, membangun masjid, berkah hidupnya. Hidupnya berkah, tentara setelah meninggal pun tetap berkah. Sultan Hasanuddin berkah, raja melawan Belanda dikenang orang. Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, berkah. Dibuang Belanda ke Ceylon, orang Ceylon bersyahadat. Sri Lanka, asyhadu an la ilaha illallah. Disangka orang Belanda, ini kita buang dia ke Ceylon, biar dia stres, depresi, mati di Ceylon. Ternyata orang Ceylon masuk Islam, nggak mempan di Ceylon, buang lagi. Ceylon masih Asia, kurang jauh, buang ke Afrika Utara, dibuang Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan, apa yang terjadi? Orang Afrika Selatan masuk Islam. Presiden Nelson Mandela memberikan penghargaan. Saya sangat ingin untuk sampai berziarah, untuk ingin bisa sampai ke tempat saudara kita Muslim di Durban, Afrika Selatan. Panjang umur sehat badan, kita akan buat program jalan-jalan ke Afrika Selatan, napak tilas Syekh Yusuf Makassar. Setuju? Ongkos tanggung masing-masing. Ini orang yang hidupnya berkah. Di zaman Belanda aja dia bisa hidup berkah. Jadi kalau ada orang sekarang, ini
hidup susah Pak Ustaz, sedang morat-marit, ekonomi payah. Mereka dulu hidup di zaman Belanda, bisa hidupnya berkah. Masa kita hidup di zaman sekarang tidak bisa berkah? Itu hanyalah bisikan setan. Biasanya setan-setan kita usir dengan teriakan Allahu Akbar. Dari bunyinya nampaknya setan udah lari semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang ulang tahun. Mana ada tradisi ulang tahun dalam Islam Pak Ustaz? Tiup-tiup lilinnya nggak ada. Karena itu tradisi paganisme. Tapi masalah mensyukuri nikmat umur, maka kita doakan berkah. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah berikan berkah. Mabruk alfa mabruk ya laika mabruk mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk yaumiladik mabruk. Pada hari lahirmu kau mendapatkan keberkahan. Mengingat apa? Bahwa umur sudah bertambah. Umur berapa? 62 tahun 11 bulan 29 hari. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Kenapa? Karena malaikat maut datang mencabut nyawa, tidak melihat akte kelahiran. Ada khotib yang pernah khutbah di sini meninggal. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang ada. Orang membaca Quran meninggal dunia. Kita tidak perlu memikirkan mati kapan. Yang kita perlu pikirkan, kita mati dalam keadaan husnul. Si Anu meninggal kapan? Waktu sedang ceramah, meninggal. Si Anu meninggal kapan? Waktu sedang tawaf, sujud terakhir di belakang makam Ibrahim. The best, mantap, amazing. Si Anu meninggal kapan? Meninggal sedang baca Quran. Si Anu meninggal kapan? Waktu sedang sholat berjamaah. Tapi begitu kita baca berita kakek-kakek umur 70 tahun makan pil obat kuat, makan mati di lokalisasi. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Motor kap 70 dikasih minyak pesawat, meledak. Allahumma khtim lana bi husnil. Apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau katakan, apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau lakukan, itulah yang akan mengakhiri umurmu. Maka insya Allah doakan supaya Ustaz Somad matinya husnul khatimah. Hidup ini singkat guys. Lahir, telungkup, telentang, berjalan, merangkak, besar, nikah, kerja, punya uang, punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, nikah lagi. Begitu singkatnya hidup ini. Habis itu kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin sama. Yang miskin jangan kecewa. Kalau kau lihat ada orang kaya sombong, katakan, hei kaya, kau mati juga nih. Sama. Orang kaya, orang miskin kalau masuk liang lahatnya sama, kain kapannya sama. Tidak ada yang beda. Cuma di atas dunia ini saja yang berbeda. Orang gemuk meninggal, orang kurus meninggal. Sama. Makanya kalau diejek orang, kau kenapa kurus? Ya biar supaya ringan nanti mereka mengangkat jenazah. Yang gemuk juga jangan kecewa, sakit hati. Ini kadang kita ini hidup ini sebetulnya tidak terlalu sulit, biasa aja. Yang sulit itu adalah memikirkan omongan orang. Tapi kalau ada orang ngomong sumbatkan bakwan punya. Liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, kekurangan dirinya, sehingga dia tidak sempat memikirkan orang lain. Maka insya Allah lisannya berkah, telinganya berkah. Telinga hari ini berkah. Kenapa? Telinga yang ada di sini dipakai mendengarkan tausiah ayat-ayat Allah. Amin. Sementara telinga yang di luar sana sama-sama telinga, tapi yang didengarkan woman no cry. Mohon maaf, ini di mimbar nggak boleh. Di sini adalah mata yang berkah. Kenapa? Mata dipakai untuk melihat
masjid, memandang atapnya, subhanallah, masya Allah, lampunya tabarakallah, masya Allah. Lihat teman-teman di sebelah, innalillah, kawan baik-baik semuanya. Maka mata kita menjadi berkah, tangan kita berkah ketika berjumpa. Mamin muslimaini, dua muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan. Mohon maaf, saudara-saudara kita yang di belakang dari tadi menunggu, sudah mengulurkan tangan, sombong sekali Ustaz Somad. Bukan sombong, karena banyak sekali anak-anak kecil di bawah, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Masya Allah, ini menandakan bahwa mereka tidak pernah melihat saya langsung. Ini anak-anak yang teriak di bawah tadi, itu membuktikan ibu bapaknya punya paket 2 giga. Nggak mungkin anak kecil kenal saya. Anak kecil nggak punya handphone. Dari mana dia tahu Ustaz Somad? Berarti ibu ayahnya nonton di rumah. Waktu ibu nonton, ditanya, mama, ini siapa? Ini Ustaz Somad. Maka dia kenal. Nah, maka kadang saya pas lagi jalan, datang anak kecil, Ustaz. Kenal dengan Ustaz? Kenal Ustaz? Kita pernah ketemu? Belum. Kenal dari mana? Ustaz ada di handphone mama. Dia tanya, bapakmu tahu? Alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi